Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Edi Nuryani dengan NIM 24135 dari kelas Jarkom IF 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 6, yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Tujuannya itu untuk rancangan skema pengalamatan IP VLSM sesuai dengan persyaratan, konfigurasi pengalamatan pada perangkat jaringan dan host, verifikasi konektivitas IP, terus untuk atasi masalah konektivitas sesuai dengan kebutuhan. Untuk skenario nya ini, untuk instruksinya itu Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat hostnya adalah yang ini, kita tulis saja 10.1.1.0/24. Oke, sekarang host requirement, kita masukin hostnya, number of addressnya. Yang ES1 ada 11 host, terus ES2 nya itu ada 28 host, WS1 ada 47 host, ada 5 host, WS2 nya ada 47 host. Oke, sekarang desain requirement. Buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Terus berikan subnet yang paling efisien untuk tautan point to point antar router. Oke, sekarang kita isi number of host bitnya. Yang WS2 tadi ada 47 host, ES2 nya ada 11 host, ada 28 host, ini ada 11 host, ini ada 5 host. Untuk one linknya di sini kan ada 2 interface, jadi ada 2 host. Oke, sekarang kita nyari network address. Itu caranya, untuk yang pertama kali kita gunain yang ini, kita copy, kita paste. Nah, untuk nentuin prefixnya itu caranya dengan, di sini kan ada 47 host. Kita lihat di sini, yang bisa nerima 47 itu 64 ini. Kalau 32 kan kurang. Kalau yang 128 kan lebih banyak. Nah, 64 ini prefixnya ada 26. Tulis 26. Nah, untuk nyari first usable hostnya ini tinggal kita tambahin 1. Terus untuk nyari broadcast addressnya itu tinggal kita tambahin host maksimal ini, kita tambahin dengan IP addressnya, terus kita kurangin dengan 1. Berarti 64, kita kurangin 1 jadi 63. Nah, untuk nentuin IP network address setelahnya itu broadcast address kita tambahin dengan 1 di sini 64 gini. Prefixnya di sini kan 28, jadi 2/27 ya di sini. Oke, terus kita tambahin 1 aja, 10. Copy aja ya, 64 jadi 65. Terus yang ini ditambahin, dikurang 1 titik, ini kan /27 itu 32 ditambah, jadi totalnya 95. Ini tambah 1, ini 96 tambah 1 97. Prefixnya di sini kan hostnya ada 11 host, itu berarti /28. Oke, sini tinggal ditambahin aja, terus dikurang 1 jadi 111. Di sini ada, kita tambahin aja 112. Untuk prefixnya 5 host itu ada 29. Oke, sekarang ini tinggal kita tambahin 1 di 12 jadi 13. Oke, untuk prefixnya jumlah maksimal hostnya kita tambahkan dengan network address 10.1.1.119 kan 5 host 129.
Oke, terakhir kita tambahkan di ini 120 ya. Prefixnya karena di sini 2 host, jadi dia /30 terus di sini kita tambahin 10.1.1.121. Oh ya, 121. Ini kita tambahin host maksimalnya dengan network address, kita kurangin 1. 10.1.1.1 berapa? 23. Oke. Configuration requirement. Sekarang tetapkan alamat IP yang digunakan pertama di subnet yang sesuai dengan is untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Terus tetapkan alamat IP yang dapat digunakan di subnet sesuai ke OS untuk 2 tautan LAN. Terus tetapkan alamat IP yang digunakan terakhir untuk tautan WAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan subnet sesuai ke switch. Terus antarmuka manajemen switch harus dapat dijangkau dari host LAN. Tetapkan alamat IP yang digunakan terakhir di subnet sesuai ke host. Oke. Bentar. Oke, sekarang kita isi tabel pengelamatannya. Di sini is interface-nya G0/0. Nah, di sini kan interface-nya nggak kelihatan, jadi kita masuk ke preference, terus kita centang yang port ini, port. Oke, sekarang is yang G0/0 yang ini ya, ini ketutupan yang ini, di dia itu relasinya ke ES1 tadi. Nah, first usable hostnya kan ini, jadi kita copy aja. Sebentar, prefixnya 28 ya. Nyari prefixnya 28 kan, prefix 28 mana tadi? 28 kan 240, jadi 240. Sekarang yang G0/1 yang S2 ini, ya, S2 ini kita copy prefixnya 27, kita taruh di sini 65, prefixnya 27 jadi 24. Oke, sekarang yang ini ya, menuju ke router. Kita ambil first usable hostnya, kita copy paste. Ini prefixnya tadi, subnet hostnya 255.2 berapa, 252. Oke, sekarang masuk ke yang WS G0/0 ini, masuk ke WS1. WS1. Oke, kita copy. Terus prefixnya WS1 tadi prefixnya 29, jadi 255.255.248. Oke, sekarang yang WS2 nya WS2 nya ini kita copy prefixnya /26, prefixnya /26 di 255.255.255.26 itu 128 ya, 192.
sekarang yang S0/0 ini kan udah kepake, jadi untuk pembedanya tinggal kita tambahin 1 gini. Subnet masknya kita copy aja karena sama, terus ke ES1 ini. ES1 kan tadi udah kepake ini juga, kita tambahin juga dengan 8 gini. Ini subnet masknya juga sama, terus yang ini yang S2 nya kan udah kepake juga, kita tambahin juga dengan 1. Ini subnet masknya sama. Yang WE1 kan tadi WE1 ke G0/0, di yang ini ya tadi ya, G0/0 kita copy, kita paste, kita tambahin 1. Aduh. Oke, sekarang yang ini kita paste, kita tambahin 1 2, jadi oke. Ya subnet masknya juga ya, jangan lupa 255 ini paste, oke 192. Ya default gateway-nya jangan lupa di masukkan juga. Ini default gateway-nya yang S2, default gateway-nya kan ini tadi. Yang WS1 default gateway-nya lalu yang WS2 ini default gateway-nya. Sekarang untuk PC EE122 ini ya 22 ini kan nyambungnya ke ES1. Di sini kita lihat ES1 ya, ini ES1. Nah ini caranya kita gunain last usable hostnya. Nah untuk nyari last usable hostnya, caranya broadcast address ini kita kurangi dengan 1. Ini kita kurangi dengan 1 jadi 10. Terus ini kan tadi kan ambil ES1 ini, jadi ini sama. Ini sama sih kan, VLAN ya, kita copy biar cepat. Terus kita masuk ke yang S2 10.1.1 tadi 94. Aduh ngeblank ya Allah. Yang ES2 ya, kita kurangin 1. Terus untuk yang WS1 mana WS1 kita kurangin 1 untuk lastnya. Ini 18, ini WS2 ini kita kurangin 1. Untuk network address-nya ini jadi network address-nya mana 197. Ini kita copy paste,
terus oke 1 1 3 6 5 cuma 7. Oke, kita rapiin. Oke, sekarang kita akan setting router yang is dulu. Kita masuk ke privilege modes dengan cara enable, terus kita masuk ke configure terminal. Sekarang masuk ke interface G0 G0/0. Kita masukin IP addressnya, IP add, kita copy aja ya biar cepat. Copy, paste, subnet masknya, paste. Terus kita jalankan dengan perintah no shutdown. Oke, sekarang kita masuk ke exit dulu, kita masuk ke interface yang G0/1. Kita copy aja IP nya, kita paste, terus subnet masknya copy, paste. IP ini kok G0 ini kan udah masuk ke interface, belum di enter tadi 0/1. Nah, kita masuk ke, kita tambahkan IP nya, IP add, sekali lagi kan G0/1 ini di kanan, paste, subnet masknya add-nya double, tipe sorry. IP add, IP address gini, terus kita no shutdown. Oke, kita exit, kita masuk yang interface S0/0/0. Oke, kita masukkan IP addressnya, Ctrl C, Ctrl paste, jangan lupa subnet masknya, Ctrl C, paste, kita enter, kita jalankan masa, kita exit. Oke, sekarang untuk yang router is nya udah selesai, kita masuk ke yang router west nya. Kita masuk ke privilege dulu, masuk di enable, configure terminal, terus kita masuk ke interface nya G0/0. Oke, kita masukin IP address nya ini, Ctrl C, kita paste di sini, dan subnet masknya terlepas, kita paste, kita enter, kita jalankan no shutdown, terus kita exit. Nah, kita masuk ke interface yang G0/1. Oke, kita tambahkan IP nya, IP address, paste, masukkan subnet masknya, paste, enter, kita jalankan shutdown, terus kita exit. Kita masuk ke interface S0/0/0. Kita tambahkan IP addressnya ini di kanan, paste, kita masukkan subnet masknya, paste, kita jalankan perintah no shutdown, terus kita exit. Udah semua ya, kita close. Kita sekarang setting yang ES1.
masuk ke privilege mode nya dulu, enable configure terminal, kita masuk interface nya dulu VLAN 1, terus kita tambahkan IP nya ini, terus paste sama subnet masknya, terus paste, kita enter, kita jalankan, terus kita masukin IP default gateway. Oh ya, kita exit dulu ya, kita masukin IP default gateway ini, kita copy, Ctrl C, paste. Oke, sekarang perlu di no shutdown enggak usah. Sekarang kita masuk ke ES2 nya. ES2 kita masuk ke privilege mode dengan cara enable configure terminal. Sudah ke privilege, kita masuk ke interface nya, ke VLAN 1. Sekarang kita masukin IP address-nya untuk yang ini S2 kita paste, kita masukin juga subnet masknya, Ctrl C, paste, kita jalankan, no shutdown, kita exit, kita masukin default gateway nya juga, Ctrl C, oh ya, IP default gateway, oh ya, IP, tab di kanan, paste. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke yang WS1. Kita masuk ke privilege mode, kita masuk ke enable configure terminal, kita masuk ke interface nya VLAN 1, kita masukkan IP address nya mana, ini WS1, Ctrl C, paste, sama subnet masknya, Ctrl C, paste, kita jalankan, no ese, kita exit dulu untuk masukin default gateway nya, IP default gateway, kita masukin IP default gateway nya, paste, terus kita masuk ke WS2 di sini kita masuk ke privilege mode, kita configure terminal, kita masuk ke interface VLAN 1, kita tambahkan IP address nya kan WS2 ya, Ctrl C, paste, subnet masknya, paste, terus kita jalankan, no shutdown. Sekarang exit dulu untuk masuk, kita tambahkan IP default gateway, nya kita copy, oke, paste, enter. Sudah selesai. Kita sekarang masuk ke PC yang E122 kita, ini IP, oke, Ctrl C, paste, subnet masknya juga, Ctrl C, subnet mask, default gateway nya ini, Ctrl C, default gateway, oke, sudah. Sekarang masuk ke yang E247, ini E247 kita masukin ini yang E247, ini subnet masknya, oke, sudah ya, default gateway nya
sudah. Sekarang yang PC W1201 IP configuration, masukkan IP nya ini, subnet masknya paste, dan default gateway nya. Oke, sudah. Sekarang yang PC terakhir W2 ini, kita masuk ke IP configuration, copy, paste, subnet masknya kita copy juga, paste, dan salah sih, kita copy IP subnet masknya, Ctrl C, sama default gateway nya. Oke, sudah. Oke, selesai. Kita cek resultnya. Di sini 97 karena apa? Karena default gateway-nya yang ES2 ini tidak berhasil, incorrect. Yang ES2 ini belum kita masukkan ya tadi ya. Coba ya. ES2 yang ES2 ini ya tadi ya. Oke, ES2 ES2 atau WS2? ES2. Kita masuk IP default gateway. Stop. Oke, kita cek result. 97 masih. Next. ES2 ini default gateway-nya salah ini. Karena ES2 197. Kok nggak bisa dipaste ya? Ctrl C. Kita coba dulu. IP default gateway. Oke. Kita masuk ke check result. Sekarang udah 100%. Sekarang kita coba ping ini. Command prompt kita ping ke PC yang W2 ini, coba. Nah, bisa ya. Jadi sekarang udah bisa semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.